Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Podcast PRFM, berjumpa lagi bersama saya Yusuf Ansori, dan kali ini di kesempatan yang berbahagia, saya ini tengah berada di kawasan Jalan Cianjur, di kantor DSD ABM Kota Bandung, dan sungguh bahagia sekali saya hari ini. Biasa wawancara dengan beliau ini by phone, on air, tapi bisa langsung bertemu dengan narasumber kita yang satu ini. Salah satu kepala dinas favorit saya sebetulnya dari sejak dulu waktu di Dinas Perhubungan. Ada Kepala DSD ABM Kota Bandung, Bapak Didi Ruswandi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, saya Kang Usman. Sehat. Pak Didi, mungkin Pak Didi ini salah satu kepala dinas yang mungkin lagi musim hujan ini salah satu kepala dinas yang paling sibuk ya Pak ya? Karena ngurus Bandung, mantau Bandung, takut ada yang banjir atau enggak ya Pak? Iya. Yang harus standby di Bandung, kalau pergi gak jauh-jauh lah, kalau masih hujan. Betul. Tapi melihat kinerja Pak Didi sejauh ini memang di Bandung ini sudah cukup baik ya Pak ya, dari segi infrastruktur, baik itu masalah trotoar, masalah antisipasi banjir terus diupayakan ya Pak oleh teman-teman di DSD ABM. Tapi ini Pak, sebelum kita ngobrol soal trotoar, sebetulnya kan kita ini pengennya di teras Ciamplas ya Pak ya? Iya, betul. Tapi karena hujan, jadi akhirnya diundang Pak Didi langsung di kantor beliau begitu. Dan Pak Didi, sebelum kita ke trotoar, mungkin Pak Didi bisa cerita sedikit Pak, tadi soal teras Ciamplas, update-nya seperti apa Pak sampai sekarang Pak? Iya, teras Ciamplas itu dulu awalnya sebenarnya mau menjadi pedestrian walk gitu ya, dari mulai Gelap Nyawang sampai ke menghubungkan dengan Ciamplas gitu. Cuma dari segi pembiayaan sangat tinggi, kemudian ganti wali kota, beda kebijakan gitu, bahwa itu mungkin tidak dilanjutkan menjadi penghubung atau hub dua titik ya. Jadi akhirnya polanya mungkin dirubah. Jadi polanya karena itu sudah terbangun dan sudah ada, kemudian jadi polanya bagaimana itu menjadi ruang interaksi gitu, dimanfaatkan di situ, dan ruang ekspresi gitu. Jadi yang pertama kan udah dipakai oleh menjadi fasilitasi untuk kuliner, maka yang kedua dipakai untuk permainan. Tadinya berharap orang ke sana bermain, makanya di sana lah gitu. Dan kita berharap juga suatu saat nanti ada akses ke persil-persil bisnis. Jadi itu fungsi pedestriannya nanti jadi hidup gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa begitu. Amin. Tapi Pak, berbicara soal teras Ciamplas, ini kan menjadi salah satu ikon Bandung ya Pak ya, selain kawasan alun-alun, kemudian juga Jalan Asia Afrika. Nah nanti Pak, untuk kedepannya Pak, si teras Ciamplas ini selain tadi yang disebutkan oleh Pak Didi, ada hal lain nggak Pak, misalkan nanti untuk mengakses kendaraan-kendaraan atau wisatawan yang pakai mobil itu nanti parkirnya di mana gitu Pak? Apakah di kawasan Ciamplas atau di Gelap Nyawang Pak nanti untuk kedepannya Pak? Ya kalau dulu memang skenario-nya parkirnya di Gelap Nyawang, kemudian kalau mau beraktivitas ke Ciamplas tidak perlu bawa mobil, tadinya tuh lewat Skywalk, tapi karena tidak bersambung ya mungkin ini menjadi terpisah juga, jadi harus mau nggak mau ya parkirnya di daerah Ciamplas mungkin. Dan sebelumnya mestinya ya kalau dihitung-hitung mah harusnya orang mau loh ngasih akses ke Persil gitu, ke Ciamplas. Karena apa? Di situ kan ruang halamannya sempit ya, kayak hotel. Ini dikasih halaman yang begitu luas gitu. Walaupun itu sharing ya bersama-sama. Jadi kalau logikanya mah harusnya mau, cuma mungkin pembiayaannya ya, bikin jembatan kesilanya itu mungkin cukup memakan biaya. Iya, cukup memakan biaya dan mungkin juga proses yang cukup panjang mungkin ya. Tapi Pak, berbicara proses dan juga mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh DSD ABM selain teras Ciamplas, mungkin saat ini kan Bandung sudah mulai masuk musim hujan ya Pak ya. Nah sekarang yang jadi fokus utama apa ini Pak di DSD ABM Pak? Sekarang kalau selama musim hujan ini ya memang kita fokusnya ke siaga banjir gitu. Dan kemarin baru ada penambahan 3 rumah pompa ya. Kalau lihat yang Cibaduyut, alhamdulillah kelihatannya relatif efektif gitu ya, karena mungkin kapasitasnya
Di sana banjirnya masih bisa di-cover oleh pompa. Walaupun ada genangan kemarin masih bisa lewat ya, masih Pak, bisa lewat, tidak seperti sebelumnya, dan itu cepat surutnya gitu. Kemudian yang kedua di Lewi Panjang juga walaupun ada genangan itu masih bisa dilewati gitu, dan tidak masuk ke pemukiman. Di jalannya juga masih sekitar 10 sentian, masih bisa dilalui lah. Mungkin yang masih di tahun ini yang kelihatannya masih bebannya masih berat tuh Pasir Koja. Pasir Koja. Termasuk Gede Bage mungkin, Pak? Gede Bage ya, kalau Gede Bage tahun ini kan tidak ada pompa ya, tapi ada peninggian jembatannya ke arah Pasar Induk. Jadi kalau Cipamulihannya relatif sudah lebih baik, artinya lancar gitu. Cuma Cinambonya yang belum tertangani gitu. Jadi Cinambonya kalau dulu mah kalau itu sama-sama naik ya, di interkoneksinya di saluran jalannya tuh dari Cipamulihan ke arah Cinambo, sekarang kebalik. Karena Cipamulihannya udah lebih lancar, jadi dari arah Cinambo ke Cipamulihan. Nah, tahun ini kita akan bangun kolam retensi untuk mengurangi debit di Cinambo. Jadi mudah-mudahan nanti mulai masuk musim penghujan 2000 tahun depan itu udah terbangun lah kolam retensinya. Tinggal sisa berapa berarti Pak titik banjir Pak yang jadi PR Pak? Yang masih besar sekitar 7 lah yang masih besar ya, yang masih relatif besar. Sisanya mungkin sudah relatif lebih, yang 8-nya sudah kecil lah, di bawah 30 cm lah. Gitu. Betul. Karena banjir ini kan kadang-kadang juga tidak hanya menghambat lalu lintas, tapi juga infrastruktur yang sudah dibangun ya Pak ya. Jalan jadi bolong ya Pak, trotoar jadi rusak. Betul. Dan gandengnya. Ya, Pak. Apalagi kan di Bandung mah ya, kalau saya lihat Pak, kan banjir sedikit juga betul. langsung Tapi kan upaya mah sudah dilakukan ya Pak ya. Terus terbukti kan tadi di Cibaduyut walaupun ada banjir kan, tapi surut lebih cepat ya, dengan adanya rumah pompa ya Pak ya gitu. Di Lewi Panjang juga sama. Lewi Panjang ya. Cuma Lewi Panjangnya yang pasar ya. Yang Lewi Panjang yang terminal itu belum kita tangani. Karena pembiayaannya ya terbatas lah. Tapi mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya Pak ya. Amin. Ini Pak, tadi kan berbicara soal banjir, tentu infrastruktur lain yang tak kalah menjadi perhatian teman-teman di DSDAB adalah soal trotoar Pak di Bandung. Betul. Saya lihat mungkin trotoar di beberapa titik jalan ini sudah cukup baik ya Pak ya, seperti di Dago. Karena kan dulu Pak Emil kalau nggak salah waktu jadi wali kota kan kota yang baik itu adalah kota yang ramah buat warganya, termasuk buat pejalan kaki ya Pak. Betul. Pak Deddy sendiri melihat trotoar di Bandung saat ini seperti apa nih Pak? Iya, jadi kan kita membangun trotoar udah lama ya gitu. Jadi memang kesadaran dalam tanda kutip ada advokasi dari teman-teman disabilitas dan aktivis disabilitas itu mungkin baru tahun berapa ya saya jadi mungkin tahun 2009-an lah gitu. Sementara kan membangun trotoar, jadi ada yang itu mulai kita pakai rem, tapi ternyata pakai remnya itu kita belum memenuhi standar waktu itu ya. Jadi mau mulai bergeser, mulai ada perbaikan incremental, artinya ya udah yang udah terbangun kita perbaiki sedikit-sedikit. Kemudian kita juga di persimpangan kita mulai bikin rem gitu ya. Betul. Jadi sehingga teman-teman disabilitas daksa itu bisa turun kalau di pas zebra cross gitu ya. Betul, kita usahain itu mulai khususnya di Dago sama Asia Afrika itu sudah kita garap lah gitu. Iya, betul. Mungkin nanti bergeser ke yang lain. Bergeser ke yang lain. Sejauh ini target yang paling dekat bergeser ke daerah mana nih Pak untuk revitalisasi trotoar Pak? Kalau tahun ini Pak Sekda tuh kemarin waktu beliau PLH menginginkan daerah pertaman, jadi yang rencana tahun ini tuh Tegalega, kemudian Lansia Kandaga Puspa, kemudian juga Lodaya gitu. Itu termasuk yang akan kita tangani untuk tahun ini. Kalau di Bandung sendiri Pak, ruas luas trotoar tuh berapa Pak? Panjangnya tuh sekitar 300 ribu ya, sekitar baru 34% lah kalau nggak salah dari luas jalan yang ada itu. Jadi belum semua. Walaupun di amanat undang-undang sebenarnya jalan itu harus
wajib dilengkapi gitu, dilengkapi oleh fasilitas pejalan kaki dan pesepeda gitu. Pesepeda. Oh jadi pesepeda juga sebetulnya boleh? Diwajibkan. Oh, diwajibkan. Dan memang itunya boleh sharing, boleh share dengan pejalan kaki. Jadi sepeda tuh boleh di trotoar. Oh boleh ya Pak ya? Boleh. Ya kalau motor nggak boleh. Oh kalau motor nggak boleh. Tapi tetap kan harus pejalan kaki yang diutamakan ya, Pak ya? Prioritasnya pejalan kaki. Prioritas pejalan kaki. Nah Pak, jadi kan trotoar itu di Bandung mungkin sudah banyak yang diperbaiki ya Pak ya. Nah ini kan ada beberapa trotoar Pak yang mungkin belum diperbaiki seperti di kawasan Taman Sari itu Pak, belum ya Pak ya? Masih ada Taman Sari yang bawah yang Unisba Pak? Yang Unisba, iya betul. Nah itu. Kendalanya apa Pak? Biaya. Tapi maksud saya gini, nanti kalau misalnya itu butuh perbaikannya sedikit, mungkin kita bisa dengan penanganan swaklola sambil. Dan kebetulan kalau kemarin kita rada sering ya teman-teman komunitas disabilitas itu melakukan audit bareng-bareng kita. Misalnya saya pengen jalan ini. Terus kita bareng jalan, oh ini posisi ini masih belum akses, kita perbaiki. Walaupun kesannya, kok tambal sulam gini gitu ya, ya daripada tidak sekaligus nggak bisa gitu ya, ya kita bertahap nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, udah satu-satu ya Pak, yang nggak mungkin kan bisa semuanya Pak, kayak Pak Belit ya Pak. Tapi kalau Pak Didi sendiri melihat Pak, fungsi dari trotoar di Bandung sendiri sekarang apakah sudah digunakan dengan baik Pak oleh masyarakat? Belum lah, masih pertama masih banyak tegakan yang dalam saat itu mengganggu kontinuitas dari pejalan kaki kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya tiang, kemudian pohon pun demikian. Walaupun pohon itu menjadi dilematis ya, pohonnya udah tua mau ditebang gimana gitu. Sementara kita kota untuk manusia gitu, walaupun kita butuh pohon juga gitu ya. Jadi dilemanya di situ gitu. Kalau misalnya kita udah aklamasi ada keputusan, oke, trotoar fasilitasi manusia didahulukan, pohon ditanam kemudian. Kalau udah gitu mah kita nggak banyak ragunya gitu. Betul Pak. Kalau ini kan ditebang rame, tidak ditebang juga rame juga, dikomplain juga gitu ya. Iya. Ditebang nanti kita nggak pro lingkungan ya Pak ya. Kalau nggak ditebang, kasihan yang jalannya Pak. Kayak kemarin Pak, saya tuh sempat jalan Pak di kawasan DU, pas mau ke Unpad gitu Pak, itu ada pohon Pak, akarnya tuh udah lewat ke trotoar tuh. Iya. Gitu, jadi pasti, aduh gimana kata saya teh kalau yang jalan dari teman-teman disabilitas pasti kesulitan ya Pak. Jadi kemarin tuh ada di beberapa titik. Ini karena belum jadi konsensus bersama ya. Kalau udah jadi konsensus mah bahwa trotoar fasilitas pertama adalah pejalan kaki, udah selesai kalau gitu mah semua yang menghalangi kita babat dulu gitu ya, baru kemudian didesain ditanam ulang gitu. Nah ini belum keputusan itu. Jadi akhirnya kadang-kadang kitanya yang ngalah, trotoarnya ngalah gitu. Karena deket pohonnya baru turunin dulu ke jalan. Walaupun ini sebenarnya kurang safety gitu ya. Kurang safety artinya kalau dia turun kendaraan lagi cepat juga gimana gitu ya. Bahaya ya Pak. Sebenarnya kurang safety. Kalau misalnya ada opsi yang lain mah misalnya itu masih ada drainase yang terbuka, kita bisa tutup. Di beberapa tempat sudah kita lakukan. Jadi pas di situ belok dia ke atas trotoar gitu, yang kita fasilitasi. Yang saya mau tanyakan, sebenarnya penasaran sih Pak dari dulu Pak, kan itu teh ada penambahan guiding block ya Pak ya buat teman-teman disabilitas netra Pak. Itu teh untuk pemasangannya apakah sudah sesuai dengan aspirasi teman-teman disabilitas atau belum nih Pak? Sudah, kemarin waktu ini saya juga baru beberapa ngehnya justru dari hasil audit bersama dengan mereka gitu ya. Waktu kita audit trotoar yang alun-alun, ternyata ada beberapa tekstil dari guidance block itu kekasarannya kurang. Kekasarannya kurang sehingga akhirnya kita ganti. Dan itu beredar di pasaran barang itu. Sekarang mah kita udah tahu ya. Terus yang kedua kita juga baru tahu bahwa mereka tuh berjalan sebenarnya tongkat itu hanya untuk kebebasan samping. Justru kekasaran itu yang jadi panduan. Oh, si yang kasarnya itu. Iya, jadi guidance block itu yang menjadi panduan gitu. Itu baru tahu saya juga. Dikira tongkatnya tadi untuk cari jalan, enggak untuk kebebasan samping mereka gitu. Oh iya, saya juga kalau lihat tuh kadang-kadang kan suka gini ya. Iya, jangan tuh itu. Malah si Panono teh iseng, wah ini kasar nih, bagus nih, sampai dia lipat
tongkat ini saya bisa lari kata gitu. Iya, baik. Tapi Pak Didi kan ini tadi disebutkan selain banyaknya hambatan seperti pohon ya Pak ya, terus juga mungkin kan banyaknya ya rintangan Pak, parkir liar lah dan lain sebagainya Pak, termasuk juga PKL mungkin Pak yang menjadi permasalahan di trotoar di Bandung ini. Nah sejauh ini Pak koordinasi DSD-ABM sama mungkin dinas-dinas terkait lainnya seperti apa Pak untuk membebaskan parkir liar, pedagang kaki lima Pak yang nongkrong di trotoar itu Pak? Ya ini mungkin apa namanya ya, tidak mudah gitu mungkin karena teman-teman dihadapkan pada dalam tanda kutip orang-orang yang mencari penghidupan di situ gitu. Jadi kalau itu ditertibkan perlawanannya luar biasa lah gitu ya. Poin utamanya itu sebenarnya. Sebenarnya kalau sekali lagi kalau konsensus bahwa itu tidak bisa diganggu gugat karena trotoar untuk pejalan kaki sama pesepeda, kalau itu udah jadi konsensus selesai. Iya. Melanggar sikat gitu ya, melanggar tindak gitu ya. Kalau itu coba kita mungkin itu belum ini karena volumenya besar di Bandung ya. Yang kedua juga mungkin itu apa namanya, dalih untuk mencari penghidupan itu masih menjadi dilema apa ya, dilema dilema untuk lebih tegas lagi. Lebih tegas ya. Termasuk juga kan ini banyak juga ya Pak teman-teman netizen yang bertanya ke PRFM gitu Pak. Sebetulnya trotoar itu boleh dipakai jualan nggak sih Pak? Nggak boleh, walaupun di dalam Perda turunannya di basicnya nggak boleh, nggak boleh. Cuma karena di Perda diatur itu menjadi sebagian boleh karena itu ada zona merah, zona kuning, dan hijau. Jadi di kuning berbasis waktu, di hijau boleh. Jadi akhirnya ada yang dibolehkan gitu, dibolehkan. Tapi tetap bagi kami mah trotoar itu harus memenuhi peruntukannya untuk yang punya hak gitu. Jadi kalau itu dibolehkan untuk pedagang yang 1,5 atau 1,6 gitu ya, itu supaya teman disabilitas daksa bisa perawis gitu ya, bisa berpapasan. Nah, itu harus dipenuhi gitu. Harus dipenuhi. Ya. Jadi memang boleh dipakai berjualan tapi di zona-zona tertentu. Zona tertentu ya, betul. Poinnya apa di situ betul, ya? Betul. Kalau misalkan di zona kuning boleh tapi ada waktunya. Kalau di zona merah mah udah sama sekali nggak boleh. Betul. Oke, baik. Ya ini soal trotoar menarik sekali ya Pak ya, karena di Bandung ini saya mengakui Pak bahwa saya juga orang yang malas jalan kaki Pak kalau trotoarnya jelek Pak, tapi kalau trotoarnya bagus Pak, kayak dari Balai Kota ke Asia Afrika kan trotoarnya bagus Pak. Betul. Jadi nggak ngerasa capek Pak. Jujur. Pak Didi juga mungkin merasakan ya Pak. Saya pernah cerita juga sebenarnya dulu waktu eranya Pak Ridwan Kamil, saya datang mau asistensi ke beliau ke Balai Kota. Tiba-tiba beliau tuh, ayo ikut. Saya kan parkir kendaraan di Balai Kota ya, di Balai Kota. Tiba-tiba, ayo ikut, Sugante ke mana ya? Jalan kaki dari Balai Kota ke Pendopo. Asistensi nanti di Pendopo. Pas udah gitu kan kebayang, saya nggak bawa supir waktu itu dari Pendopo, saya harus jalan kaki lagi ke Balai Kota. Jadi saya jalan kaki lagi ke sana. Tapi karena dinikmati ya, jadi memang tidak bikin kita capek lagi. Iya betul Pak. Apalagi kan kalau trotoarnya bersih, nyapanya dalam tanda kutip nggak bau hangsur kan, katanya. Tapi kemarin Pak menarik Pak, teman-teman DSD-ABM ini kan menggelar acara bebersih trotoar ya Pak kalau nggak salah ya. Boleh cerita Pak, kemarin inisiasi untuk kegiatan bebersih trotoar ini apa itu Pak tujuannya Pak? Jadi sebenarnya mah itu kan udah program lama ya, buat kamu ataupun bebersih Bandung. Tiba-tiba Pak PJ Wali Kota tuh bilang, adain itu program bebersih trotoar, itu kan trotoarnya kalau tor gitu. Pas sebenarnya udah ada program tuh gitu, ada bebersih Bandung, ada buat kamu. Cing ningali cina itu ya, yang dulu-dulunya diperlihatkan. Udah brand yang dipakainya ini aja buat kamu, kata beliau. Tapi saya nggak mau kayak gini, nggak mau pemerintah aja. Ingin melibatkan masyarakat, ingin menyampaikan pesan, message bahwa yang memelihara kota itu bukan hanya pemerintah gitu, tapi masyarakat juga. Pak PJ itu inginnya seperti itu. Akhirnya, kita desain per bulan. Rabu
tanggal 17, setiap tanggal 17. Setiap tanggal 17. 17 kecuali libur itu baru digeser gitu ya. Tanggal 17 jatuh Sabtu atau Minggu kita geser gitu ya. Pak Didi tadi menyambung obrolan yang buat kamu ini awalnya tuh di ruas trotoar mana Pak yang dilakukan pembersihan itu Pak? Kalau setelah ada Pak PJ mah kemarin di sekitar Asia Afrika gitu. Buat kamu tuh sebenarnya akronim ya dari beberes untuk asiknya trotoar agar buat kamu trotoar kota agar menyenangkan dan unggul gitu. Nah, kemarin itu di sekitar Asia Afrika karena kita akan akan menjadi tuan rumah high level forum ya. Yaitu Juli katanya sih ya, Juli. Jadi kita mulai beberes, kemudian nanti mungkin di segmen itu akan kita lakukan overlay juga, kemudian akan dilakukan pemarkaan sehingga segmen itu layaklah untuk event internasional gitu. Bolar-bolarnya akan kita perbaiki gitu ya. Mungkin malah ini mungkin ada kemungkinan diganti bolarnya ya. Namanya tetap. Bola itu Pak? Ini tetap gitu, tapi si benderanya kemungkinan nggak muncul ke atas, tapi akan ditempel dengan berurutan dengan namanya gitu. Jadi supaya tidak sekarang banyak iseng di kotak-kotak jadi mau di paralingan deh dan itunya mau kita kita simpan nanti kalau ada satu tempat bisa untuk penataan mungkin ada teras Asia Afrika lah untuk orang-orang. Jadi kita kumpulin bola-bola yang lama itu di situ gitu. Kemarin di alun-alun Bandung, terus yang kedua di alun-alun Ujung Berung. Nah, nanti next di mana Pak? Besok salah satu opsinya rencana di alun-alun Cicendo, tapi mungkin kami harus ngobrol dengan yang lain juga ya, karena dengan DPKP, dengan Damkar, dengan Dishub gitu. Jadi kita ingin sekalian penataan, kan Pak PJ sudah menyampaikan ingin menata juga taman-taman tematik gitu ya. Sementara dari segi anggaran mungkin baru 1-2 supaya gaungnya lebih besar, mungkin yang buat kamu ini mereferensikan itu juga sehingga banyak yang taman yang dilakukan pemeliharaan walaupun itu skalanya kecil gitu, skalanya minor gitu. Minor ya, baik. Pak Didi, ini kemarin sebelum wawancara Pak Didi kita juga sempat wawancara Pak teman-teman dari komunitas disabilitas dan kebetulan mereka juga kemarin sedikit mungkin memberikan masukan Pak ke teman-teman pemerintah Kota Bandung mengenai trotoar kota yang sejauh ini memang masih belum layak untuk hak mereka Pak. Mungkin bisa ditanggapi Pak Didi. Masih banyak yang belum layak sebetulnya mah hanya beberapa segmen yang dalam tanda kutip sudah diaudit oleh teman-teman disabilitas ya. Dago belum diaudit tapi dulu pernah di aksesibilitas untuk naik di akses di penyeberangannya itu udah pernah diaudit waktu saya di Dishub dan Dishub yang membuatnya ya dengan Kang Aden. Kemudian Asia Afrika pernah diaudit, cuma malah relatif massal auditnya ya. Riau kemarin sudah sambil gerakan perilaku inklusi itu juga sudah di titik-titik mana yang butuh perbaikan gitu, itu kita perbaiki gitu. Jadi sementara yang lainnya mungkin masih banyak yang belum kita audit itu. Terlebih-lebih sebenarnya yang Pajajaran yang notabene ada tempat Wiataguna ya Wiataguna itu kan belum, walaupun itu jalan-jalan provinsi ya. Jadi itu masih banyak lah yang belum akses itu. Tapi hanya beberapa ruas yang dibangun kemudian itu sudah kita upayakan untuk akses. Pak, sebetulnya kalau trotoar yang menurut kacamata Pak Didi nih Pak ya, trotoar yang ramah disabilitas itu yang seperti apa Pak? Yang ramah disabilitas itu kalau ada bahasa universal design ya, itu yang membuat seorang disabilitas itu bisa melewatinya dengan mandiri gitu. Tidak butuh bantuan orang lain, itu berarti ramah disabilitas gitu. Mungkin dari kemiringan pas mau naik jalan remnya itu kalau nggak salah tuh maksimal 7% ya. Jadi 7%. Kemudian juga guidance block-nya benar-benar bisa memandu gitu ya, tidak salah ya, istrinya memandu kepada tujuannya lah gitu ya. Betul. Tapi ini Pak, trotoar di Bandung bisa nggak Pak kayak di Malioboro nih Pak? Udah bagus tuh Pak trotoarnya Pak ya. Ada kursinya, ada tempat itu ya. Maunya gitu sebenarnya. Kita kan
dari segi ruangnya emang kita tuh sempit ya di Bandung tuh. Jadi yang punya kesempatan tuh sebenarnya lingkar selatan. Nah itu kemarin Pak Sekda sudah memerintahkan untuk membuatkan desainnya. Kita akan buatkan desainnya, walaupun itu jalannya jalan provinsi juga. Nah kami kemarin ngobrol, sok atulah biar semangat gitu ya. Kita tunjukkan bahwa PU punya kota punya komitmen, jadi kita bangun sebagian. Karena lihat komitmen kota membangun trotoar, provinsi juga turun. Gitu. Jadi apakah bagi dua atau gitu, walaupun itu jalannya jalan provinsi. Tapi kebutuhannya kita gitu. Iya. Betul. Karena memang nggak bisa berjalan sendiri sih kalau infrastruktur gini. Artinya kan kalau provinsi sama nasional sebetulnya mereka lebih penting konektivitas antar wilayah gitu ya. Provinsi kan menangani primer, jalan primer, kelas primer, nasional juga primer. Jadi memang kalau dibilang trotoar itu bagi mereka mungkin prioritas kesekian gitu. Tapi dalam kasus perkotaan berbeda, gitu. Dibutuhkan. Tapi alhamdulillah kalau nasional, kelihatannya kemarin waktu periodenya Pak Wilan, itu waktu kepala balainya Pak Wilan karena dulu dia pernah di perkotaan di waktu itu. Jadi pas begitu, walaupun itu bukan prioritas, tapi saya perjuangkan itu. Dan alhamdulillah kan Soekarno Hatta dari Cibiru ke sini kan udah sampai hampir sampai ini ya Uninus kalau nggak salah sampai itu udah selesai, tinggal kesananya. Kemarin kita sebagian Pasir Kaliki kita bangun itu jalan provinsi juga, jalan nasional. Dan mereka sudah start sisanya oleh kami gitu. Jadi asik kan kalau gitu. Iya, betul. Tapi Pak, saya penasaran Pak, dulu kan trotoar sebelum direvitalisasi zaman Kang Ridwan Kamil sebagai wali kota, dulu kalau nggak salah paving block ya Pak ya, si trotoar Pak ya? Iya, banyak yang paving block. Terus diganti sama sekarang tuh bahan. Kemarin zaman Pak Emil granit, tapi karena granit itu pemeliharaannya, waduh, ribet ya banyak gini, jadi akhirnya kita pakainya kebanyakan dengan beton warna lah. Beton warna. Tapi kalau beton warna ini pemeliharaan nggak terlalu relatif lebih low cost ya lah gitu. Nggak licin juga ya Pak ya? Enggak. Kalau yang granit agak licin ya Pak? Granit enggak juga. Cuma masalahnya karena apa ya namanya parsial gitu. Kalau misalnya bawahnya nggak sedikit aja kopong atau ini bisa patah gitu. Bisa patah gitu. Tapi berarti itu diubah dari paving block ke granit sampai sekarang ke beton, itu estetika aja berarti Pak ya? Ya, kalau dulu kan granit itu kan Pak Emil itu perkiraannya bahwa hampir di seluruh dunia itu granit, batu alam lah gitu, batu alam. Dan kita ingin menjadi kota kelas dunia lah gitu itu pokoknya. Tapi ternyata di kita itu pemeliharaannya susah gitu karena banyak sekali jalan akses ke persil gitu. Ya, oke, baik. Ini memang resepnya banyak ngobrolin soal trotoar karena kan sekali lagi kota yang baik itu adalah kota yang ramah pejalan kaki. Betul. Nah ini untuk kedepannya nih Pak, selain merevitalisasi trotoar di beberapa jalan yang memang belum layak untuk pejalan kaki begitu Pak, upaya lain yang teman-teman DSDABM lakukan untuk pemeliharaan trotoar ini apa Pak kedepannya Pak? Kemarin tuh sebenarnya Mbak kita ada sesinya. Kalau sekarang kan ke musim hujan jadi fokus teman-teman ke banjir. Nanti ketika musim kemarau ada sesinya kita fokus ke trotoar gitu. Jadi kita wajibkan setiap UPT itu memperbaiki trotoar yang dalam tanda kutip belum ada remnya gitu, sama belum ada. Jadi tiap ini ada perbaikan sedikit sehingga si trotoar yang tadinya pakai beda level sekarang pakai rem. Itu biasanya pas musim kemarau kita lakukan perbaikan itu. Jadi perbaikan itu terus dilakukan Pak ya, termasuk betul. Juga nggak hanya di musim hujan tapi di musim kemarau ya Pak ya fokusnya? Fokusnya di musim kemarau biasanya kita setelah tidak siaga banjir baru kita ke sana gitu. Oke, baik. Pak Dedi, tadi menyambung program buat kamu Pak. Ya. Mungkin warga yang ingin ikut kegiatan itu gimana Pak caranya Pak? Langsung gabung aja. Ini juga kemarin di alun-alun itu kan sekolah sekitar kita undang ya. Itu ternyata pada protes karena dibatasi kuota. Mereka ingin ke semua. Gitu. Ya
Asik sih, asik ya. Cuma karena message-nya sebenarnya mah ingin malah yang menariknya Ujung Berung nih ya, Ujung Berungnya setelah kejadian itu Pak Camat sama sekolah-sekolah tuh dia ingin itu dirutinkan, jadi ada buat kamu versi Ujung Berung gitu ya. Jadi mungkin nanti itu akan rutin juga sebulan sekali alun-alun tuh. Ini kan apa ya namanya generator untuk apa sesuatu yang bisa membangkitkan gitu ya. Jadi saya apresiasi dengan inisiatif Pak Camat itu untuk dilembagakan itu menjadi bulanan oleh mereka sendiri gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa di 30 kecamatan, Pak. Itu sudah keren sekali kalau gitu. Keren bisa nanti lamun 30 kecamatan. Barengnya Pak ya, misalkan di hari Rabu tanggal 17 ya Pak ya? Betul. Bareng semuanya tuh sabandungan tah. Jangan-jangan nanti DSDABM dibubarkan. Nanti DSDABM mah bagian ininya aja lah buat ini mau ditambahin bola nih, bagus kira-kira, langsung pasang nanti sama Pak Didi. Tapi udah menghubungi nanti UPT ikut dibuat kamunya versi Ujung Berung. Versi Ujung Berung. Jadi UPT Ujung Berung. Nanti ngeceknya di mana Pak? Infonya Pak? Nanti biasanya kita posting di semua media sosial kita. Oke, baik. Itu ya. Jadi para penonton channel podcast PRFM, jadi soal trotoar ini menarik sekali ya, memang karena kita kan terbiasa kemana-mana tuh pakai kendaraan. Tapi coba deh satu hari aja jalan di Bandung pakai trotoar. Trotoarnya enak, jalannya juga enak, nggak kerasa capek, asli ya Pak ya? Pak Didi udah membuktikan bolak-balik Balai Kota ke Pendopo, saya juga dari Balai Kota ke kantor ke Asia Afrika, asli nggak kerasa, apalagi kan kalau misalkan di trotoar nanti, punten ya Pak ya, nggak ada yang jualan ya Pak ya, nggak ada yang ngamen gitu Pak. Asli udah vibe-nya tuh udah kayak luar negeri banget, cocok pisan. Terakhir Pak Didi mungkin yang ingin disampaikan Pak untuk warga Bandung terutama ajakan untuk menggunakan trotoar dengan baik dan kedepannya mungkin di DSDABM apa yang ingin dilakukan Pak terutama untuk memperbaiki trotoar-trotoar di Bandung Pak? Ya, yang pertama saya setuju bahwa trotoar itu potret peradaban sebuah bangsa, sebuah kota gitu ya. Jadi kalau trotoarnya bagus, kemudian pejalan kakinya banyak, ya itu berarti peradabannya udah bagus juga gitu. Jadi walaupun sebenarnya trotoar tuh untuk sukses biasanya disertai oleh transportasi publik yang baik. Nah, kebetulan tahun 2024 pertengahan atau menuju ke akhir mungkin ada rencana ada BRT ya, mudah-mudahan itu bisa operasional. Jadi dari pusat, jadi itu bisa menambah pejalan kaki yang menggunakan trotoar. Nah saya sempat sekali ke Jakarta, begitu ini kaget sekali ya, Jakarta udah pejalan kakinya udah banyak, jadi begitu turun dari kereta, betul, keren banget itu. Terus yang kedua, karena ini belum interkoneksi dengan transportasi belum dalam tanda kutip mohon maaf ya belum begitu bagus. Bagaimana kalau kita aktifasi trotoar dengan cara yang lain? Misalnya kan di Bandung banyak runner club gitu ya. Bagaimana kalau larinya di trotoar? Gitu, jadi trotoar yang sudah bagus. Dan saya kemarin ke Pasir itu udah izin. Bahkan hari Jumat tuh ada dari sampai jam 8:30 kita boleh olahraga. Gitu. Jadi kami mau jogging. Makanya kemarin iseng kita bikin klub JJ Jika Jogging padahal lumpang JJPL Runners Club gitu ya. Jadi kita tiap Jumat pagi rencananya mau jogging di Dago. Itu untuk mengajak aktivasi trotoar. Jadi kalau sudah merasakan trotoar asik, masa nggak diterusin sih? Gitu. Itu Pak, betul. Karena kan balik lagi kota yang baik adalah kota yang ramah untuk pejalan kaki Pak. Betul, ya. Itu dia ya, para pemirsa channel YouTube Podcast PRFM berbincang bersama dengan Kepala DSDABM Kota Bandung, Pak Didi Ruswandi, mengenai kondisi trotoar di Kota Bandung. DSDABM selalu berupaya untuk menghadirkan trotoar yang layak untuk pejalan kaki, layak untuk kaum disabilitas, dan tentunya ini juga harus menjadi peran kita sebagai warga kota untuk menjaga trotoar di Kota Bandung dan mempergunakannya dengan semestinya. Itu mungkin Pak Didi ya, pesan yang utama dari perbincangan kita sore hari ini ya Pak ya.
Baik, itu dia pemirsa channel YouTube Podcast PRFM. Mudah-mudahan perbincangan bersama dengan Pak Didi ini ada guna dan manfaatnya. Pak Didi, hatur nuhun sudah Sami-sami. bersama PRFM. Untuk mengganggu waktunya Pak. Sukses terus untuk Pak Didi dan jajaran. Semoga Amin. diberikan kesehatan dan kelancaran di musim hujan Pak. Mudah-mudahan Bandung bebas banjir Pak. Ya. Baik, itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Didi Ruswandi. Sampai jumpa kembali di podcast PRFM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.